Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis mengenai penerapan Good Corporate Governance dan program CSR pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Pada presentasi ini, kami akan membahas profil perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, program CSR yang dijalankan, dampak program terhadap masyarakat, serta hubungan perusahaan dengan stakeholder. Melalui analisis ini, kami ingin melihat bagaimana PT Telkom Indonesia menjalankan tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya dalam aspek bisnis tetapi juga dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Baik, untuk pembahasan pertama akan disampaikan mengenai profil perusahaan pada PT Telkom Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan layanan digital. Telkom berdiri sebagai Persero pada 19 November 1991 dan saat ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TLKM. Produk dan jasa utama yang diberikan Telkom meliputi layanan telekomunikasi, internet, layanan digital, cloud computing, data center, serta berbagai solusi teknologi informasi. Dalam kegiatan operasionalnya, Telkom memiliki wilayah operasi di seluruh Indonesia dengan dukungan jaringan dan infrastruktur digital yang luas. Dari sisi kepemilikan, Telkom merupakan perusahaan BUMN dengan pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham utama. Stakeholder utama Telkom terdiri dari karyawan, pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan investor. Seluruh stakeholder tersebut memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan perusahaan. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai latar belakang penerapan Good Corporate Governance atau GCG di PT Telkom Indonesia. Sebagai perusahaan telekomunikasi dan digital yang melayani masyarakat secara luas, Telkom perlu memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnisnya dijalankan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Penerapan GCG bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor, menjaga reputasi perusahaan, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, Telkom juga menghadapi berbagai tantangan bisnis seperti perlindungan data pelanggan, keamanan siber, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengelolaan risiko. Oleh karena itu, penerapan GCG menjadi sangat penting agar perusahaan dapat beroperasi secara berkelanjutan dan tetap memiliki daya saing yang tinggi di industri telekomunikasi dan digital. GCG juga berperan dalam mencegah berbagai penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang, fraud, konflik kepentingan, dan pelanggaran hukum. Dengan tata kelola perusahaan yang baik, Telkom dapat mengelola risiko secara lebih efektif serta mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia. Terdapat 5 prinsip utama yang menjadi dasar dalam tata kelola perusahaan. Pertama, transparansi. Telkom menerapkan keterbukaan informasi melalui laporan tahunan, laporan keuangan, sustainability report, serta informasi yang disampaikan kepada publik. Tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan investor dan seluruh pemangku kepentingan. Kedua, akuntabilitas. Prinsip ini diterapkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara RUPS, Dewan Komisaris, direksi, dan berbagai unit pengawasan sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif. Ketiga, responsibilitas. Telkom menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan perusahaan. Keempat, independensi.
Prinsip ini diterapkan melalui keberadaan komisaris independen, komite audit, dan audit internal yang membantu memastikan setiap keputusan perusahaan diambil secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Kelima, kewajaran atau fairness. Telkom memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemegang saham, karyawan, pelanggan, maupun mitra bisnis, serta menjunjung kesetaraan dan perlindungan hak-hak mereka. Melalui penerapan kelima prinsip tersebut, Telkom dapat menjaga tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kepercayaan stakeholder, serta mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. Setelah memahami prinsip-prinsip Good Corporate Governance, selanjutnya yaitu bukti penerapannya di PT Telkom Indonesia. Yang pertama adalah pedoman Good Corporate Governance. Pedoman ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam seluruh aktivitas perusahaan. Yang kedua adalah kode etik. Telkom memiliki kode etik yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh karyawan. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap aturan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga adalah sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Melalui sistem yang disebut Telkom Integrity Line, karyawan maupun pihak terkait dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan. Sistem ini juga menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor, sehingga dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang jujur dan transparan. Yang keempat adalah audit internal. Audit internal berperan melakukan pengawasan dan penilaian secara independen terhadap efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola perusahaan. Dengan adanya audit internal, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kelima adalah komite audit. Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan perusahaan terhadap berbagai peraturan. Peran ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Yang terakhir adalah manajemen risiko. Telkom menerapkan Enterprise Risk Management atau ERM untuk mengidentifikasi, mengelola, dan meminimalkan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan menjaga keberlangsungan bisnis. Yaitu struktur tata kelola PT Telkom Indonesia. Nah, untuk strukturnya ini terdiri atas Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan untuk Dewan Komisaris berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 komisaris utama, 3 komisaris, dan 4 komisaris independen, yang dimana dalam menjalankan fungsi pengawasannya dibantu oleh komite audit dan komite nominasi dan remunerasi guna mendukung efektivitas pengawasan, pengendalian internal, serta proses nominasi dan remunerasi perusahaan. Sementara itu, direksi berjumlah 9 orang yang dipimpin oleh seorang direktur utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan melalui berbagai bidang strategis seperti keuangan dan manajemen risiko, layanan enterprise, serta jaringan dan teknologi digital, pengembangan bisnis, sumber daya manusia, hukum dan kepatuhan, serta layanan wholesale dan internasional. Nah, untuk selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini berperan sebagai pihak yang mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi agar pengelolaan perusahaan bisa berjalan dengan baik, sesuai aturan, serta tetap menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawabnya ini meliputi dari 5 poin. Yang pertama yaitu mengawasi kebijakan dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh direksi. Kedua, yaitu memberikan nasihat dan masukan kepada direksi terkait pengelolaan perusahaan. Ketiga, memastikan perusahaan berjalan sesuai tujuan, peraturan, dan keputusan RUPS.
Yang keempat, yaitu mengawasi penerapan tata kelola perusahaan, pengendalian internal, dan manajemen resiko. Dan yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi serta pengembangan perusahaan. Selanjutnya, yaitu peran dan tanggung jawab direksi. Direksi ini berperan sebagai pihak yang mengelola dan memimpin jalannya perusahaan dengan menyusun strategi serta mengambil keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawabnya ini, yang pertama yaitu menyusun visi, misi, dan strategi perusahaan. Kedua, mengelola kegiatan operasional perusahaan agar berjalan efektif dan efisien. Ketiga, yaitu menetapkan kebijakan perusahaan dalam bidang keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi. Keempat, yaitu mengelola resiko serta memastikan perusahaan mematuhi aturan yang berlaku. Terakhir, yaitu menyusun dan menjalankan rencana kerja perusahaan serta memastikan pencapaian target kinerja. Yaitu Corporate Social Responsibility. Nah, untuk latar belakang CSR pada PT Telkom Indonesia ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. CSR ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan melalui penerapan prinsip ESG. Melalui program CSR ini, Telkom berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan akses digital, pemberdayaan UMKM, pengembangan talenta digital, serta menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk prinsip-prinsip pada CSR ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada people, yaitu merupakan prinsip CSR yang berfokus pada aspek manusia atau masyarakat, di mana perusahaan ini memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada PT Telkom Indonesia menerapkan prinsip ini melalui berbagai program seperti digital inclusion, pengembangan UMKM, dan pengembangan digital talent. Program tersebut bertujuan untuk memperluas akses teknologi, meningkatkan kemampuan digital masyarakat, serta membantu masyarakat agar mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital. Selanjutnya, yaitu ada planet. Untuk planet ini merupakan prinsip CSR yang berfokus pada tanggung jawab perusahaan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan PT Telkom Indonesia. Sedangkan untuk penerapannya ini melalui program pengelolaan lingkungan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, konservasi lingkungan, serta upaya menuju net zero emission. Program tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu prinsip profit. Profit ini merupakan prinsip CSR yang menunjukkan bahwa perusahaan tetap mempertahankan keberlanjutan bisnis dengan menciptakan nilai bagi perusahaan dan stakeholder. PT Telkom menerapkan prinsip ini melalui penguatan ekosistem digital, peningkatan daya saing bisnis, serta penciptaan share value agar manfaat ekonomi dapat dirasakan bersama oleh perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu program CSR PT Telkom Indonesia di bidang lingkungan yang berfokus pada pelestarian ekosistem pesisir dan laut. Program ini bernama Penurunan Efek Gas Rumah Kaca melalui penanaman lahan mangrove dan rehabilitasi terumbu karang. Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen Telkom dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui peningkatan penyerapan karbon atau blue carbon. Selain itu, program ini juga bertujuan melestarikan ekosistem pesisir dan laut serta mendukung target net zero emission Indonesia pada tahun 2060. Program ini ditujukan bagi masyarakat pesisir, kelompok nelayan, komunitas peduli lingkungan, pemerintah daerah,
generasi muda, serta ekosistem pesisir dan laut yang membutuhkan upaya pelestarian. Pelaksanaan program ini dilakukan di berbagai kawasan pesisir dan laut di Indonesia yang memiliki potensi untuk rehabilitasi mangrove dan terumbu karang. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi penanaman mangrove, rehabilitasi terumbu karang, konservasi wilayah pesisir, edukasi lingkungan kepada masyarakat, serta kerjasama dengan berbagai komunitas dan lembaga lingkungan. Selain itu, Telkom juga melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan ekosistem yang telah direhabilitasi. Selanjutnya, kita akan membahas program CSR PT Telkom Indonesia di bidang pendidikan. Program ini bernama Digital Learning School dan Cyber Security Awareness. Program ini merupakan bentuk komitmen Telkom dalam mendukung transformasi pendidikan di era digital. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis digital melalui penyediaan platform pembelajaran, akses internet, dan berbagai perangkat pendukung pendidikan. Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan literasi digital serta kesadaran mengenai keamanan siber bagi para pelajar. Penerima manfaat dari program ini adalah siswa, guru, tenaga pendidik, sekolah, serta komunitas pendidikan di berbagai daerah Indonesia. Program ini dilaksanakan di berbagai sekolah dan lembaga pendidikan yang menjadi mitra PT Telkom Indonesia di berbagai wilayah Indonesia. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi penyediaan platform, pembelajaran digital, bantuan konektivitas internet, pemberian perangkat pembelajaran, pelatihan kompetensi digital bagi siswa dan guru, sosialisasi keamanan siber, edukasi perlindungan data pribadi, serta kampanye penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Melalui program ini, PT Telkom Indonesia berupaya membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih modern dan mudah diakses, sekaligus mempersiapkan generasi muda agar memiliki kemampuan digital yang baik serta lebih sadar akan pentingnya keamanan dalam penggunaan teknologi. Pada bidang ini, kami memfokuskan pembahasan pada program akses to capital atau peningkatan akses UMK terhadap layanan keuangan. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku UMK memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, sehingga dapat mendukung pengembangan usaha, meningkatkan kapasitas bisnis, dan menjaga keberlanjutan usaha. Sasaran dari program ini adalah UMK binaan Telkom dari berbagai sektor usaha yang membutuhkan dukungan dalam pengembangan bisnis. Pelaksanaan program dilakukan di berbagai wilayah Indonesia melalui program pembinaan dan pendampingan UMK. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu penyaluran dana program pendanaan UMK, fasilitas akses permodalan, pendampingan pengelolaan dana usaha, serta pemantauan perkembangan usaha. Melalui program ini, Telkom tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga membantu UMK agar lebih mandiri, berkembang, dan mampu meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari program CSR PT Telkom Indonesia. Program CSR Telkom memberikan dampak positif dalam beberapa aspek. Pertama, dari aspek masyarakat, program CSR membantu meningkatkan kesejahteraan, literasi digital, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Yang kedua, dari aspek lingkungan, program pengelolaan sampah dan ekonomi sirkuler membantu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, serta mendukung keberlanjutan. Kemudian ketiga, dalam aspek pemberdayaan ekonomi, program pembinaan UMK membantu pelaku usaha melalui pendampingan, pemanfaatan teknologi digital, dan perluasan akses pasar. Selain itu, dalam bidang pendidikan, program Digital Learning School dan DigiUp membantu meningkatkan kompetensi digital siswa, guru, dan tenaga kerja muda. Dari dampak tersebut dapat dilihat bahwa CSR Telkom tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan,
tetapi juga memberikan nilai bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, mengenai hubungan perusahaan dengan masyarakat. Program CSR yang dijalankan PT Telkom Indonesia tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga menjadi upaya untuk membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan masyarakat. Melalui berbagai program di bidang pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi, Telkom dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat reputasi perusahaan, serta mengurangi potensi konflik sosial. Dengan demikian, keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Lalu, untuk kritik dan saran, secara umum, program CSR PT Telkom Indonesia sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, jangkauan program masih dapat ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata di berbagai daerah. Selain itu, Telkom juga perlu terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, serta melakukan evaluasi secara berkala agar program CSR yang dijalankan semakin efektif dan memberikan manfaat jangka panjang. Sebagai kesimpulan, PT Telkom Indonesia telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan GCG tersebut membantu perusahaan menciptakan tata kelola yang efektif, meningkatkan kepercayaan stakeholder, serta mengurangi risiko dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, pelaksanaan CSR Telkom menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan melalui berbagai program, seperti pendidikan digital, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan UMK. Peran Dewan Komisaris dan Direksi juga mendukung keberhasilan tata kelola perusahaan melalui fungsi pengawasan, pemberian arahan, serta pengelolaan strategi perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip GCG. Secara keseluruhan, program CSR Telkom memiliki kualitas yang baik karena tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menciptakan pemberdayaan, meningkatkan hubungan perusahaan dengan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan perusahaan.